Assalamualaikum. Salam. Saya ini sedang menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Bukti tampilan bukti yang sedang dipegang oleh orang tua Bailin Tubi ya. Ini Bailin Tubi yang sedang pegang ini di dalam ruangan Dukcapil pada saat klarifikasi di kantor Dukcapil. Ruangannya ini ruangan kepala kadis dengan beberapa kepala bidang dan stafnya, semuanya ada duduk di dalam ruangan sini. Sedang ada juga Nurdin Muhammad Masura juga ada juga, sedangkan Hadi Muhammad Masura ada sebelum masuk dia ada di luar tapi tidak ikut masuk. Yang sekarang kami yang masuk dengan Bapak tentang klarifikasi tentang kutipan otentik akta kematian bayi Usman Siba dari data-data yang tidak valid, data yang tidak sah, data yang lemah, data yang tidak berkekuatan hukum karena lisan pemohon dari data tersebut oleh orang yang memohon, bukan Bapak pemerintahan. Makanya ada lapor dan klarifikasi di tahun 2021 ya. Tahun 2021 ini yang sedang pegang. Saya jelaskan tentang waktu saya diberi kesempatan oleh Bapak Kadis dalam ruangan ini sedang klarifikasi. Saya jelaskan tentang data-data kutipan tersebut. Dan juga ini sudah saya sampai di Pengadilan Negeri Kalawai, dan dari Pengadilan Negeri Kalawai saling kontak lewat telepon. Datanya di bagian bawah di depan hakim mau perdata, ranah hukum, pidana, bahkan hukum di bagian bawah, sedangkan HP saya sudah dibawa ke atas waktu saya masuk di kantor Pengadilan RI Kalawai. Sedang di sana ada baku sepakat berpendapat untuk diberikan jalan ya bagaimana. Akhirnya setelah itu diberikan petunjuk bahwa saya kembali ke Dukcapil dulu. Dari Dukcapil diberi dan petunjuk lagi saya dari pengadilan turun ke Dukcapil, diberikan petunjuk lagi Dukcapil, tapi sebelumnya klarifikasi lagi di Dukcapil. Itu saya sendiri dengan Bapak Kadis, tambah lagi Bapak Bidang, kepala bidang dan staf-stafnya, kepala bidang bawahannya begitu kan, mungkin bawahan kayak apa kayak pokoknya itu. Jadi mereka tukar pendapat, setelah itu mengarahkan saya bahwa mereka bisa selesaikan, cuma dengan data yang baru untuk diterbitkan yang baru. Cuma saya ke kelurahan dulu, karena data yang lama itu tidak ada lagi. Akhirnya saya ke kelurahan cek, di kelurahan pun katanya tidak ada. Kalau dari kelurahan biasa masuk lisan data itu dicatat selesai, begitu selesai tidak tersimpan. Jadi kalau begitu kita buat data yang baru saja. Kalau bisa juga dari kelurahan katanya bilang bisa. Bisa kalau begitu ambil rekomendasi dulu
ambil rekomendasi di RT karena itu jalurnya. Nah, begitu saya itu saya ke RT, nah, RT bilang bisa juga, bisa juga, tetapi kita panggil dulu. Saya lapor RT, kalau begitu kita panggil dulu, kalau ini menyangkut tanah juga. Dia bukan hanya di sekitar ini masalah tentang kutipan ini, menyangkut tanah. Nah kalau begitu saya bilang ada penembakan juga di waktu itu, penembakan pohon kelapa. Nah, kalau begitu panggil dulu, didatangi, kita damai, kata Bapak RT, kita damai dulu. Bagaimana kalau mereka sudah iya kan, berarti kita selesaikan. Bapak RT bikin rekomendasi dari surat pengantar ke kelurahan buat pengisian daripada kebenaran ahli waris yang mengisi tentang data kutipan akta sebagai rekomendasi di Dukcapil di hadapan pejabat notaris untuk menerbitkan kutipan akta. Nah, ternyata buat surat panggilan mereka tidak hadir. Hadirnya orang-orang tua dari tanah besar, dari pulau kecil, atas namakan satu orang, atas namakan kedua pulau, ada semua. Ditambah Bapak Lobain, Bapak lagi ini kepolisian Polmas. Nah, itu semuanya hadir, tapi mereka tidak hadir, malahan ditunggu-tunggu sampai lewat jam. Masuk maghrib itu dari jam 4 kita tunggu, tidak hadir. Akhirnya Bapak RT langsung ketemu katanya pesan bahwa sudah di RT selesai, sudah di kelurahan selesai, jadi sudah pernah kita atur di kelurahan selesai. Nah, ada surat pernyataannya, jadi langsung lanjut ke atas saja, jangan kita dipanggil ke RT lagi katanya. Jadi memang mereka tidak hadir itu jangan kita dipanggil lagi, itu maksud mereka. Memang mereka tidak hadir. Ya hanya pesan itulah. Begitu dengan dua surat pernyataan. Pernyataan itu pun salah kalau saya mau cerita. Itu tata cara acara tidak berjalan. Nah, saat saya cegat itu orang tersebut yang hadir itu sebagai saksi tidak pernah ada saksi di lokasi, sedangkan saksi di lokasi itu belum juga dihadirkan. Harus lewat tata cara acara perkara dulu. Tapi itu waktu camat juga ada, dari camat punya juga ada terantip yang sedang mengatur, tapi tidak mengatur di forum kelurahan. Lantas ada kelurahan juga, ada RT juga, RT yang belum meninggal. Lantas RW juga, Bapak Runi juga ada. Nah, semuanya sudah, makanya mereka suruh lapor dengan surat itu. Tapi tidak ada, sudah ada berita acara tidak ada. Akhirnya saya ada bawa di dalam surat yang saya bawa ini, satu dokumen ini saya bawa. Jadi begitu saya cabut naik dengan berita acaranya sudah diselesaikan seminggu kemudian, karena seminggu kemudian dibawa datang saya tanda tangan, tapi saya menolak. Maka saya cabut naik. Mereka seminggu kemudian saya menolak itu, mereka bawa datang surat berita acara itu oleh Hasan Songges. Lalu Hasan Songges saya bisa tanda tangan, tapi kita pergi di saksi saya karena waktu itu saksi tidak ada. Saksi belum hadir. Kalau mau siap berarti kita pergi di hadapan saya punya saksi baru saya tanda tangan. Hasan Songges tidak mau, langsung bawa berita acara itu pulang karena saya punya kalimat dan saya tidak tanda tangan. Tapi mereka pulang tanda tangan itu tanda tangan palsu di atas nama saya lagi. Nanti jelaskan, bisa Hasan Songges jelaskan. Itu ini. Jadi berbicara tentang kutipan akta kematian ini, kutipan sudah dikelar. Jadi saya sudah lapor pertanahan lagi, tapi belum dipanggil sudah 1 bulan 2024 ini. Menunggu juga belum dipanggil. Ini panggil dulu baru kita bisa hadir. Kalau tidak panggil bagaimana kita mau hadir? Dan ini sejak dari saya lapor dari 21 saya lapor itu surat cegat juga sudah saya bawa.
21, habis lagi 22 rekomendasi dari pemerintah kelurahan itu juga 22 saya sudah bawa dengan ini bukti-bukti pengukuran setelah mereka serobot. Sertifikat pemilik yang lama itu ditiadakan, digelapkan di hadapan si pembeli Agus Wandoko dengan istrinya saksi. Lalu tanggal 26 Maret lagi nomor tersebut 2426 masih lagi digunakan untuk pembaharuan. Nah ini berarti saya sudah dapat lalu tidak dikembalikan pembaharuan ini namanya memalsukan. Setelah itu dipalsukan. Memalsukan yang asli. Lalu dibuat baru lagi, buat lagi pegangan baru lagi itu dipalsukan lagi, itu bukan aslinya. Habislah orangnya bukan ahli waris. Nah, ini kutipan akta yang bernomor ini yang saya jelaskan tadi, yang tadi saya sambung itu mungkin sudah kelewat batas tidak seminggu yang ini. Nah ini saya kembali lagi ke kutipan akta kematian ini 2020 tanggal 16 bulan 3 Maret, bulan Maret 2020 tanggal 16 diterbitkan. Tapi mereka tidak dahului, sebenarnya didahului yang begini itu sesudah pewaris itu meninggal. Tapi mereka tidak sih karena mereka terobos, kan mereka orang terobos, mereka bukan ahli waris itu begitu. Kalau mereka ahli waris tentunya tidak mungkin tidak diselesaikan kutipan akta kematian mendahului daripada semuanya. Sebelum terobos sertifikat 1 sertifikat tahun 1982 dan 1 AJB pengalian hak tahun 1985. Sedangkan tahun 1985 surat pengalian hak itu ada di tangan saya ahli waris sudah pegang. Karena permasalahan ini mulai dari tahun 89. Belum juga mereka ini hindar dari sini, tetap cari-cari kesalahan, cari-cari bagaimana keinginan mereka itu dapat tercapai. Yang ada ukuran-ukuran yang sebenarnya itu dari pengalihan si pemilik atas hak atas orang lain kepada hak si pembeli penerima itu baik Usman Siba. Itu di dalam jurnal hukum mungkin ada hak milik, hak turun temurun yang kuat, yang mempunyai kepada turut mempunyai atas tanah orang lain karena jual beli baik Usman Siba di tahun yang dialihkan atas tanah orang lain kepada baik Usman Siba sebagai orang pembeli itu di tahun 1985 ada surat AJB-nya. Sedangkan sertifikatnya itu digelapkan setelah diterobos. Dan saya ketemukan di tanggal 21 2018 bulan Maret. Itu surat sertifikat tahun 1982 atas nama baik Usman Siba itu untuk PRONA, itu program nasional. Kali itu kedua kali. Yang pertama di tahun 1900 masuk Orde Baru itu kan itu penyelusuran daripada pemerintahan BPN ATR itu di seluruh wilayah pelosok daerah tanah air itu kan masing-masing periksa tuh lokasi-lokasi pemeriksaan. Dan selanjutnya masuk yang ketiga, ketiga ya 82 itu kurang lebih yang masuk yang ketiga kali pemerintahan kepada rakyat, mampu ke tidak mampu ke pokoknya itu program nasional.
pemerintah dan rakyat. Negara-negara terisi pemerintah mengatur aturan negara kepada rakyat, rakyat dilindungi dengan aturan negara. Nah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.